semuanya itu, nah, ini harus bangkit. Nah, ini dibangkitkan. Jadi Allah membangkitkan. Jadi dengan Rahman Rahimnya Allah ini harus dibangkitkan, harus dibenerin orang-orang yang sudah seperti itu. Dan didohirkan, ya. Di sini ba'asnakum. Ya, jadi dilahirkan kembali. Ya. Yang namanya dibangkitkan ini sesuatu yang lebih baik. Kalau orang merugi jadi untung itu juga namanya dibangkitkan juga. Sudah bangkit, orang jadi dulunya miskin jadi kaya juga sudah bangkit. Artinya nih dinilai ada nilai lebih baik lah, istilah seperti itu, dibangkitkan seperti itu. Nah, jadi makna dibangkitkan ini luas, ya. Salah satunya akan diberi sesuatu yang lebih baik. Nah, dengan cara apa? Didohirkan kembali. Jadi roh yang sudah hilang tadi itu didohirkan kembali. Artinya dilahirkan kembali. Nah, untuk memfungsikan tadi itu, ya, semua panca indera kita, nah, baik itu tubuh kita, hati kita, akal kita, nah semuanya itu diberikan kembali oleh Allah, dikembalikan lagi. Akhirnya kita dilahirkan kembali, dindohirkan kembali atau dilahirkan kembali di sini. Nah, yang dikatakan tadi disebut oleh Mas Lutfi reinkarnasi. Nah, ini. Jadi Maha Rahman Rahimnya Allah ini di sini. Kita dalam masa yang lampau, seperti tubuh kita itu seperti baju. Begitu kita pakai terus-menerus akan rusak dan kotor. Makanya manusia tempatnya salah dan lupa. Pasti itu. Nah, kalau kita sudah punya baju usang, kotor apalagi, kan harus diganti. Nah, jadi Rahman Rahimnya Allah itu seperti itu, memberikan kita kesempatan untuk perbaiki diri. Jadi tidak ada putusnya. Dalam kondisi apapun manusia itu sama Allah tetap dikasih Rahman dan Rahim, baik hidup maupun meninggal. Dikasih terus kesempatan-kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan untuk mengeseimbangkan. Artinya keseimbangan keadilan yang hakiki. Apa yang pernah kita berbuat akan kita alami. Ya. Dan Rahman Rahimnya Allah yang jelas di sini. Walaupun kita dalam beberapa kehidupan, satu kehidupan sudah direset, kita tidak akan ingat daripada masa lalu kita yang sebelumnya. Ya, karena kalau masih ingat akan menjadikan kacau, kita tidak bisa. Ya. Ya. Jadi apalagi zaman-zaman sekarang, anak-anak terlahir sekarang ini, ya. Bisa jadi anak kita tuh lebih tua daripada kita. Dan itu pernah ditunjukkan pada masa lalu oleh para ulama. Banyak keluarga ulamanya yang seperti itu. Jadi ada suatu ulama, nah anaknya ini ternyata bapaknya. Pernah dengar kisah-kisah seperti itu ada. Jadi pada pendohirannya ini sebagai anak, nah, pada hakikatnya ternyata dia adalah orang tuanya. Ada sejarah kayak gitu. Nah, jadi termasuk sekarang ini banyak yang seperti itu. Ya. Berarti reinkarnasi. Ya. Dan reinkarnasi ini tidak mesti kepada satu rumpun atau satu keluarga atau keturunannya, bukan. Jadi yang dikatakan keluarga ini hanya secara dohirnya, jasadnya saja. Jadi kalau sudah di sana, ya, setiap orang itu mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Artinya ya sudah berdiri sendiri. Berarti sebelum di akhirat nanti masih ada peluang untuk ke dunia lagi ya? Iya.
Ya. Di akhirat itu akhir dari kehidupan kita. Entah itu yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dianggap akhir. Nah ini kasih kesempatan lagi. Nah yang dia katakan kiamat sebenarnya ini kalau semuanya benar. Tujuan ini nanti manusianya sudah benar. Selama belum manusia itu belum mencapai titik kebenaran ini akan terulang kembali. Ada pertanyaan Mali. Masalahnya saya pernah dengar, ngapunten, dia bilang ke saya kalau dia itu makhluk dulu. Yang sekarang ada itu sebenarnya ya bahasanya itu tadi itu. Dia itu makhluk dulu yang sekarang ditelusurikan. Iya. Jadi itu saya waktu itu hampir mikirnya gak percaya gitu. Terus prosesnya gitu. Cuma fisik itu nanti dibuatkan yang baru lagi. Ya memang baru. Ya seperti baju. Cara ibaratkan tadi baju. Baju itu kita pakai itu pasti kotor dan rusak, pasti. Begitu masanya baju itu kotor akan diganti baru. Nah jasad kita juga gitu akan rusak juga diganti baru. Nah, diganti baru ini ada masanya. Nah, itu sudah ditentukan, masa ini sudah ditentukan. Nah, masanya habis. Nah, itu akan diganti baru. Nah, diganti baru ini untuk kita memperbarui dari kesalahan-kesalahan yang lama. Jadi, lek riyoyoan ya iku sak benere riyoyoan itu ganti baju. Ya. Hakikatnya. Ya, hakikatnya gitu. Nah, makanya kalau ada orang katanya orang mati minta ganti, itu hakikatnya kayak gitu. Nah, bukan kok nanti enggak salah itu juga secara enggak salah, secara umum enggak salah diadakan acara ganti. Enggak salah. Tapi hakikatnya sebenarnya ini supaya nanti cepat ganti baju baru karena ini antri. Nah, yang hatinya jernih, padang hati, sudah padang beneran, itu akan lebih cepat di depan untuk proses penggantian baju ini. Tapi yang ya lambat. Nah, padahal penantian ini butuh sangu. Nah, sangunya enggak cukup ya sengsara di sana. Makan enggak ada, minum enggak ada, segalanya enggak ada. Bagi-bagi orang yang sangunya kurang di akhirat ya istilahnya bambung di sana. Apalagi nunggunya antrinya lama ini. Ya sengsara di hidupan di sana, sengsara. Ya, sebenarnya sangunya itu untuk ini nanti. Ya, dari sini untuk ini, dari ini ke sini lagi, terusnya seperti itu sampai kita benar-benar bersih nanti. Dari yang satu menjadi banyak, dari banyak akan menjadi satu setelah Maha Suci. Nah itu setelah munculnya Maha Suci. Maha Suci ya Allah sendiri. Nah perwujudan Allah itu nantinya kembali kepada Allah lagi juga. Nah jadi prosesnya seperti itu. Jadi ya memang di sini tidak secara jelas diterangkan kayak gitu. Artinya ada reinkarnasi ya, banyak yang membenarkan, ada juga yang istilahnya enggak mengabaikan, ya banyak juga, ya terserah masing-masing orang. Cuma kita ngaji ini kan untuk lebih hati-hati. Umpamanya ternyata di sini enggak benar, kita tetap untung, benar pun lebih untung kan gitu, tetap aman. Ya. Tapi yang di sini ini jelas di sini. Bukan ngarang-ngarang artinya ngarang-ngarang sendiri enggak. Nah, ini ada aturan mainnya sendiri sampai bisa dipahami seperti ini, ada aturannya sendiri. Nah, ada pertanyaan lain. Ini dalam hal kami ini sinten? Kami itu Allah di sini. Jadi Allah itu satu saat dawuh kami. Satu saat
dawuh itu aku dan satu saat dia. Nah, ini harus paham di sini. Kapan Allah itu menjadi kami, kapan Allah itu menjadi aku, dan kapan Allah itu menjadi dia. Nah, ini butuh pemahaman tersendiri, tidak bisa dibahas dalam masalah ini, tidak bisa. Nah, kalau sudah itunya mantap, insya Allah semuanya mantap, karena ini termasuk ketauhidan, ilmu tauhid. Nah, segalanya diawali dari tauhid. Nah. Jadi manusia akan didohirkan kembali di sini, ba'asnakum, manusia akan dilahirkan kembali, didohirkan kembali, dibangkitkan itu maknanya banyak ya. Bisa tadi dari yang untuk dijadikan lebih baik, didohirkan kembali atau dilahirkan kembali, dan banyak macam lah ya. Jadi ya, seperti itu. Nah, setelah didohirkan, kita harus bisa menentukan. Monggo dimulai ayat nomor 53 sampai 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Saya ulangi lagi untuk tafsirnya atau terjemahannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Jadi setelah kita membaca ayat 53 sampai 56 ini saling berkaitan. Khususnya untuk 56 ini, dari keterangan ini kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya, pembelajaran di sini? Apa? Mas Lutfi, apa? tentang reinkarnasi. Ya. Mas Selamat. Kejadian yang kemarin di ayat 55. Oke.
Allah memberi adab kepada hambanya, dan sekarang Allah setelah memberi adab dan Allah menghidupkan kembali, setelah kamu mati agar kamu bersyukur, berhak membangkitkan dan juga menghidupkan. Nggih. Bon. Menawi Pak Syekh wonten keterangan menawi itu memberikan penjelasan bahwa proses hidup ini terdiri dari beberapa etape, dari alam sebelumnya sampai ke alam dunia. Setelah dari alam dunia nanti kita maut atau meninggal. Setelah meninggal kita akan dibangkitkan lagi, dan di situ kita akan menerima apa yang telah kita perbuat di dunia ini, baik yang baik maupun yang tidak baik. Nanti yang tidak mengerti la'alakum tashkurunya ini kok mudah-mudahan bersyukur. Saya pikir yang apa untuk orang yang baik, atau kalau yang buruk gimana harus bersyukur ketika seperti itu. Ini yang belum saya pahami. Jadi yang jelas itu adalah etape perjalanan hidup manusia sangkan paraning bulan, kalau orang Jawa itu. ya. Jadi di sini ada tiga kalimat yang perlu kita bahas atau kita pelajari. Pertama tentang dibangkitkan, yang kedua tentang mati, dan yang ketiga tentang bersyukur. Jadi dari ketiga kalimat ini, kalau menurut tulisan ini urut-urutannya adalah dibangkitkan dulu, mati, terus bersyukur. Tapi untuk penjelasannya, untuk bisa bangkit ini kan berarti mati dulu. Terus yang dikatakan mati itu bagaimana? Apa proses mati itu? Apa kira-kira prosesnya mati? Dikatakan mati itu kenapa? Lepasnya roh dari jasadnya. Ya, Mas Lutfi. Proses itu membalikan bahan Kenapa? kurang bahan. Basis. Berakhirnya hidup, jatah hidup di dunia memasuki etapa baru di akhirat, di alam berikutnya. Iya. Jadi satu yang dikatakan mati ini adalah terlepasnya roh di dalam jasmani kita, yang berarti juga mengawali kehidupan baru setelah kehidupan dunia, dan terputusnya semua amal perbuatan manusia. Jadi mati di sini ini dalam artian sudah tidak bisa mengikuti, baik mengikuti secara batin maupun mengikuti secara zahir. Jadi orang yang sudah mati itu tidak bisa mengikuti kegiatan yang ada di dunia ini. Artinya amal perbuatannya sudah tidak bisa berbuat. Ya.
Dan artinya juga semua dari panca indera kita itu sudah tidak berfungsi. Baik itu akal, baik itu hati, telinga, ataupun mata dan sebagainya, itu semuanya tidak berfungsi. Nah, itu yang dikatakan mati. Nah, jadi kalau kita ini ya tidak bisa memanfaatkan indera kita di masa hidup kita, itu sudah dikatakan kita mati. Punya akal tapi tidak bisa berpikir untuk tentang kebesaran Allah. Punya hati juga tidak merasa Rahman Rahimnya Allah. Nah, punya mata juga tidak bisa melihat kebesarannya Allah. Punya telinga pun juga tidak bisa untuk mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Itu sudah dianggap mati. Dan mati di sini sebenarnya sudah terlepasnya rahmat Allah. Jadi orang mati itu sudah tidak ada rahmat untuk di dunia, tidak ada sudah. Dengan diwujudkan, dinuhirkan amal perbuatan. Jadi orang mati ini amal perbuatannya sudah tidak ada, tidak bisa sudah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Orang mati itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu semasa hidup ini sudah kayak orang mati, jangan. Ya. Terlepasnya rahmat. Jadi kalau sudah rahmat dari Allah tuh terlepas dari diri kita, kita akan menjadi orang yang sangat merugi, itu pasti. Pasti. Nah, terus yang kedua yaitu tidak bisa mengendalikan diri. Jadi orang mati itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Artinya, nah, jasmani kan sudah tidak ada rohnya, tidak akan bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk dikendalikan, sudah tidak bisa. Jadi peringatan bagi kita juga bahwa orang mati ini itu seperti itu. Nah, semasa hidup kita harus bisa mengendalikan. Jangan sampai begitu mati nanti seperti itu. Itu peringatan bagi yang hidup. Jadi sebenarnya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengingat mati, pergi ke kuburan itu bukan untuk cari karomah, untuk istilahnya yang macam-macam, bukan. Tapi untuk mengingat mati ya seperti inilah. Bahwa nanti kita akan mati seperti mereka yang sudah mati itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita rugi besar. Selama kita hidup tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah. Dan yang ketiga yaitu tidak berfungsinya nafsu dan akal. Jadi orang mati ini nafsu dan akalnya sudah tidak bisa difungsikan. Jadi dikatakan orang itu mati. Ya, yang dimaksud di sini, nah, ikhtiar kita, pemahaman kita juga harus benar. Jangan sampai orang mati ini tidak bisa difungsikan. Jadi kita harus memfungsikan akal dan nafsu. Nah, yang dikatakan nafsu di sini adalah nafsu yang yang baik, ya, bukan nafsu yang jelek. Nafsu kan ada 7 tingkatan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah matinya nafsu yang baik dan akal yang baik juga. Ya. Nah, semuanya itu, nah, ini harus bangkit. Nah, ini dibangkitkan. Jadi Allah membangkitkan. Jadi dengan Rahman Rahimnya Allah
ini harus dibangkitkan, harus dibenerin orang-orang yang sudah seperti itu. Dan didohirkan ya. Di sini ba'asnakum ya. Jadi dilahirkan kembali. Ya. Yang namanya dibangkitkan ini sesuatu yang lebih baik. Kalau orang merugi jadi untung itu juga namanya dibangkitkan juga. Sudah bangkit, orang jadi dulunya miskin jadi kaya juga sudah bangkit. Artinya nih dinilai ada nilai lebih baik lah, istilah seperti itu, dibangkitkan seperti itu. Nah, jadi makna dibangkitkan ini luas ya. Salah satunya akan diberi sesuatu yang lebih baik. Nah, dengan cara apa? Didohirkan kembali. Jadi roh yang sudah hilang tadi itu didohirkan kembali. Artinya dilahirkan kembali. Nah, untuk memfungsikan tadi itu ya. Semua panca indera kita, nah, baik itu tubuh kita, hati kita, akal kita, nah semuanya itu diberikan kembali oleh Allah dikembalikan lagi. Akhirnya kita dilahirkan kembali, dindohirkan kembali atau dilahirkan kembali di sini. Nah, yang dikatakan tadi disebut oleh Mas Lutfi reinkarnasi. Nah ini. Jadi Maha Rahman Rahimnya Allah ini di sini. Kita dalam masa yang lampau seperti tubuh kita itu seperti baju. Begitu kita pakai terus-menerus akan rusak dan kotor. Makanya manusia tempatnya salah dan lupa. Pasti itu. Nah, kalau kita sudah punya baju usang, kotor apalagi, kan harus diganti. Nah, jadi Rahman Rahimnya Allah itu seperti itu, memberikan kita kesempatan untuk perbaiki diri. Jadi tidak ada putusnya. Dalam kondisi apapun manusia itu sama Allah tetap dikasih Rahman dan Rahim, baik hidup maupun meninggal. Dikasih terus kesempatan-kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan untuk mengeseimbangkan. Artinya keseimbangan keadilan yang hakiki. Apa yang pernah kita berbuat akan kita alami. Ya. Dan Rahman Rahimnya Allah yang jelas di sini. Walaupun kita dalam beberapa kehidupan, satu kehidupan sudah direset. Kita tidak akan ingat daripada masa lalu kita yang sebelumnya. Ya, karena kalau masih ingat akan menjadikan kacau, kita tidak bisa. Ya. Jadi apalagi zaman-zaman sekarang, anak-anak terlahir sekarang ini, ya. Bisa jadi anak kita tuh lebih tua daripada kita. Dan itu pernah ditunjukkan pada masa lalu oleh para ulama. Banyak keluarga ulamanya yang seperti itu. Jadi ada suatu ulama, nah anaknya ini ternyata bapaknya. Pernah dengar kisah-kisah seperti itu ada. Jadi pada pendohirannya ini sebagai anak, nah, pada hakikatnya ternyata dia adalah orang tuanya. Ada sejarah kayak gitu. Nah, jadi termasuk sekarang ini banyak yang seperti itu. Ya. Berarti reinkarnasi. Ya. Dan reinkarnasi ini tidak mesti kepada satu rumpun atau satu keluarga atau keturunannya, bukan. Jadi yang dikatakan keluarga ini hanya secara dohirnya, jasadnya saja. Jadi kalau sudah di sana, setiap orang itu mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Artinya ya sudah berdiri sendiri. Berarti sebelum di akhirat nanti masih ada peluang untuk ke dunia lagi. Iya. Ya. Di akhirat itu akhir dari kehidupan kita. Entah itu yang pertama, kedua dan seterusnya dianggap akhir. Nah ini kasih kesempatan lagi. Nah
Yang dia katakan kiamat sebenarnya ini kalau semuanya benar. Tujuan ini nanti manusianya sudah benar. Selama belum manusia itu belum mencapai titik kebenaran ini akan terulang kembali. Ada pertanyaan Mali. Masalahnya saya pernah dengar, Mm-mm. ngapunten, dia bilang ke saya kalau dia itu makhluk dulu. Yang sekarang ada itu sebenarnya ya bahasanya itu tadi itu. Dia itu makhluk dulu yang sekarang ditelurkan. Iya. Jadi itu saya waktu itu hampir mikirnya gak percaya gitu. Terus prosesnya gitu. Cuma fisik itu nanti dibuatkan yang baru lagi. Ya memang baru. Ya seperti baju. Cara ibaratkan tadi baju. Baju itu kita pakai itu pasti kotor dan rusak. Pasti. Begitu masanya baju itu kotor akan diganti baru. Nah, jasad kita juga gitu, akan rusak juga, diganti baru. Nah, diganti baru ini ada masanya. Nah, itu sudah ditentukan, masa ini sudah ditentukan. Nah, masanya habis, nah itu akan diganti baru. Nah, diganti baru ini untuk kita memperbarui dari kesalahan-kesalahan yang lama. Jadi lek riyoyoan ya iku sak benere riyoyoan itu ganti baju. Ya. Hakikatnya. Ya, hakikatnya gitu. Nah, makanya kalau ada orang katanya orang mati minta ganti, itu hakikatnya kayak gitu. Nah, bukan kok nanti enggak salah itu juga secara enggak salah secara umum, enggak salah diadakan acara Ganti. Nah, ini enggak salah. Tapi hakikatnya sebenarnya, nah ini supaya nanti cepat ganti baju baru karena ini antri. Nah, yang hatinya jernih, padang hati, sudah padang beneran, itu akan lebih cepat di depan untuk proses penggantian baju ini. Tapi yang ya lambat. Nah, padahal penantian ini butuh sangu. Nah, sangunya enggak cukup ya sengsara di sana. Makan enggak ada, minum enggak ada, segalanya enggak ada. Bagi-bagi orang yang sangunya kurang di akhirat ya istilahnya bambung di sana. Apalagi nunggunya antrinya lama ini. Ya sengsara di hidupan di sana, sengsara. Ya, sebenarnya sangunya itu untuk ini nanti. Nah, dari sini untuk ini, dari ini ke sini lagi, terusnya seperti itu sampai kita benar-benar bersih nanti. Dari yang satu menjadi banyak, dari banyak akan menjadi satu setelah Maha Suci. Nah, itu setelah munculnya Maha Suci. Maha Suci ya Allah sendiri. Nah, perwujudan Allah itu nantinya ya kembali kepada Allah lagi juga. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi ya memang di sini tidak secara jelas diterangkan kayak gitu, tidak jelas. Artinya ada reinkarnasi ya banyak yang membenarkan, ada juga yang istilahnya tidak mengabaikan ya banyak juga ya terserah masing-masing orang. Cuma kita ngaji ini kan untuk lebih hati-hati. Umpamanya ternyata di sini tidak benar, kita tetap untung. Benar pun lebih untung kan gitu, tetap aman. Tapi yang di sini ini jelas di sini, bukan ngarang-ngarang artinya ngarang-ngarang sendiri enggak. Nah, ini ada aturan mainnya sendiri sampai bisa dipahami seperti ini, ada aturannya sendiri. Nah, ada pertanyaan lain. Memiliki ini dalam hal kami ini sinten. Kami itu Allah di sini. Jadi Allah itu satu saat dawuh kami. Satu saat dawuh itu aku. Dan satu saat dia. Nah, ini harus paham di sini.
kapan Allah itu menjadi kami, kapan Allah itu menjadi aku, dan kapan Allah itu menjadi dia. Nah, ini butuh pemahaman tersendiri, tidak bisa dibahas dalam masalah ini, tidak bisa. Nah, kalau sudah itunya mantap, insya Allah semuanya mantap, karena ini termasuk ketauhidan, ilmu tauhid. Nah, segalanya diawali dari tauhid. Nah. Jadi manusia akan didohirkan kembali di sini, ba'asnakum, manusia akan dilahirkan kembali, didohirkan kembali, dibangkitkan itu maknanya banyak, ya. Bisa tadi dari yang untuk dijadikan lebih baik, didohirkan kembali atau dilahirkan kembali, dan banyak macam lah, ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah didohirkan, kita harus bisa menentukan. Ya, artinya bisa menentukan itu bisa mengendalikan dohir kita ini. Setelah kita didohirkan, kita harus mengendalikan. Ya. Indera kita itu harus kita fungsikan semuanya. Jangan sampai kita itu dianggap mati dalam posisi hidup, orang akan merugi, dianggap orang merugi. Dan orang yang merugi itu adalah orang yang sudah tidak mendapatkan rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Ini akan kena azab, ini kan ngoten. Nah itu. Terus wonten pertanyaan sampai ini? Niku ayat itu kok diakhiri la'an lakum tasburun sing kita bersyukur nanti. Nggih, dereng. Jadi kita kan tadi mati sudah kita bahas. Sekarang ini bangkit. Nah, syukur dereng kita bahas. Nah, terus dikendalikan itu apa di sini? Tadi kita didohirkan. Nah, kita harus bisa mengendalikan. Terus apa yang dikendalikan? Di dalam tadi sudah dijelaskan, di dalam tubuh kita, di dalam indera kita. Di dalam indera kita yang paling penting apa? Di sini ada ketegasan di sini. Jadi setelah kita didohirkan, dilahirkan, kita harus bisa menentukan apa yang harus kita tentukan, harus kita olah, harus kita perjuangkan di dalam hidup ini apa? Apa kira-kira? Ya, Pak Sis, Sami, buatan, untuk kita lintu. Hakikat keberadaan kita. Jadi hakikat keberadaan kita yang harus kita perjuangkan, la ilaha illa ana. Nggih. Mas Lutfi menjaga kesucian, kebersihan. Nah, ini pendohirannya. Jadi tadi yang dikatakan didohirkan, kita harus menentukan. Nah, untuk menentukan ini memang hakikatnya ke sana. Yang Pak Sis utarakan tadi pendohirannya di dalam sebelum ke sana. Ini pendohirannya yang di sini karena tadi didohirkan. Jadi yang ditanyakan tuh dohirnya. Dalam tubuh kita secara dohir ini apa yang harus kita perhatikan, yang bisa menentukan kehidupan kita itu nanti rugi atau untung, celaka atau bahagia, itu apa? Hati. Nah, di sini ada 3. 1 nafsu, 2 akal, 3 hati. Nah, ini yang harus kita rawat benar-benar. Ya. Jadi perangkatnya. 1 hati, nafsu dan akal. Terserah mau dibolak-balik tidak masalah. Itu termasuk isi. Iya tuh di dalam tubuh kita. Yang menentukan gerakan perbuatan, amal perbuatan kita adalah 3 ini. Ya makanya ini yang dianggap menentukan. Hati itu tempatnya roh. Nah tempatnya roh. Nah kalau roh itu arahnya ke tadi. Tempatnya tadi.
Apa tadi Pak Anis? Penyatuan hamba dengan Tuhan, la ilaha illa Nah, gini kung tempatnya roh. Jadi roh ini adalah di hambanya. Roh sebagai kesempurnaan manusia, bukan yang maha roh. Nah, yang bisa nyambung ke yang maha roh ya roh ini sendiri. Ya. Nah, ini. Nah, itu. Jadi hati ini sebagai kendalinya. Begitu hati kita baik, akal kita akan baik. Nah, termasuk nafsu kita. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama yang harus kita perjuangkan itu adalah hati, kolbu, bukan hati. Kalau hati itu pendohirannya, kalau kolbu itu, jadi umpamanya hati itu hardware-nya, kolbu itu adalah software-nya. Nah, jadi seperti itu yang harus kita pertahankan, kita perjuangkan untuk benar, kita jaga benar-benar. Jadi dikatakan padang hati ya ini, kita harus bersihkan hati ini, terbebas dari nafsu dan akal yang rusak. Intinya tiga ini. Jadi manusia hidup itu celaka atau bahagia ditentukan oleh tiga perangkat ini. Ada pertanyaan? Niku pengendali nopo sing kudu dikendalikan? Ya harus dikendalikan. Ya, harus dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan ini dari tiga ini harus tahu urut-urutannya. Ya. Jadi kalau dikendalikan akalnya dulu juga masih sulit. Karena akal itu ada yang nyetir, yaitu nafsu. Nafsu ini pun kalau ditangani dulu nggak tahu ujungnya, juga nafsu ini masih berontak terus. Yaitu hati. Nah, hati ini kita kalahkan dulu. Begitu hati ini menang, yang lain ikut. Karena antara nafsu dan akal ini hanya pelaksana. Jadi sebenarnya nafsu itu pasangannya hati sebenarnya. Jadi manusia di dalam hati, kolbu tadi ada roh, ya. Jadi roh itu diciptakan oleh Allah itu bersama dengan nafsu. Itu satu pasang, ibaratnya siang dan malam. Jadi tidak bisa nafsu itu dihilangkan, tidak bisa. Karena nafsu sendiri itu ada 7, yang 3 ini jelek, yang 4 ini baik. Tidak bisa dihilangkan semua, tidak bisa. Dan ini sebagai perangkat hidup. Orang hidup pasti ada nafsu, pasti. Nah, karena nafsu ini juga tempat kita punya keinginan, punya motivasi, punya pemahaman, itu karena nafsu. Ini tidak boleh hilang. Ya, kalau hilang gimana kita bisa berbuat? Tidak bisa. Nah, jadi antara roh dan nafsu ini sebenarnya jadi satu. Cuma nafsu ini begitu didohirkan, ya, ini. Nah, ini dia ngikuti dohirnya. Ikut bajunya bukan orangnya. Nah, ini harus dikendalikan. Nah, jadi nafsu ini cenderung kepada diri kita, keangkuhan, syahwat dan segala macamnya. Nah, kalau nafsu itu tidak didohirkan, tidak akan bisa keluar, dia tidak akan bisa bergerak, tidak bisa. Ya, dia akan ikut rohaninya, dan nafsu ini akan terbawa sampai besok. Dia akan bergerak kembali bila didohirkan kembali. Nah, selama tidak didohirkan, tidak ada amal perbuatan yang bisa diperbuat. Nafsu tidak akan bergerak, tapi tetap ada. Nah, dan akan mempertanggungjawabkan dari masa lalunya. Nah, jadi sebenarnya yang mempertanggungjawabkan itu nafsu kita. Sebenarnya itu. Ya. Dan pertanyaan Mai? Ini kan membahas ini kan satu kelompok lain, apa ada kelompok tertentu yang tanpa proses niki. Apa ini untuk semua manusia yang besok sekarang ini akan terjadi reinkarnasi? Atau Semua. Tidak
Nggak ada pengecualian, semua manusia. Ya, ini semua. Karena di sini nggak disebutkan klasifikasi, nggak ada. Semua. Iya. Manusia kan, jadi manusia tidak peduli statusnya apa, golongannya apa dan sebagainya, karena setiap manusia itu akan mempertanggungjawab perbuatannya sendiri-sendiri, artinya tetap dalam proses apapun statusnya. Ya cuma tidak sama kita dengan tidak sama dengan para ulama yang lebih, tidak sama sesuai dengan jadi umpama kita TK ya diuji secara TK, kita SD nah sama. Nah, bukan berarti nanti yang sudah kuliah tidak ada ujian, yang bukan begitu, tetap ada. Cuma, nah, kenapa nilainya tidak sama? Ya tidak mungkin SD diuji sejak kayaknya layaknya orang sudah kuliah, tidak mungkin. Nah, tapi bagi kita, enak yang sudah kuliah bisa menjawab permasalahan yang ada di SD ini tadi, dianggap itu sudah sempurna. Nah, sebenarnya bukan. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Nah, toh nanti pun juga kita nanti pun akan melewati fase-fase itu. Pembelajaran kita itu akan meningkat terus ini. Bagi yang mau. Jadi Allah itu tergantung kita. Kita mau di situ, mau di sana, mau ke sana itu tergantung kita, terserah. Mau meningkat ya dikasih kesempatan. Ya, tidak mau ya terus akan diputar-putar seperti itu, akan mengalami penderitaan yang lama, putar terus ya, tidak paham diputar lagi, tidak paham diputar dan selalu seperti itu. Makanya di sini dari antri ini nanti di sini masih ada perubahan, tidak ada ya diputar lagi, panjang pokoknya, tidak ada habisnya. Habisnya ya kalau sudah semuanya ini benar semuanya. Jadi semua itu adanya kehidupan ini adalah suatu proses. Ya, skenario-nya Allah semua nih. Kita tidak tahu seperti apa dan sampai kapan tidak tahu. Kok kita bahas di luar, bahas diri kita saja kita tidak tahu. Kita ini sekarang nanti sampai umur berapa dan bagaimana kita tidak tahu. Nah, cuma ya di sini Allah tetap membukakan suatu rahasia-rahasia yang pernah tujuannya juga supaya manusia itu mengerti, paham. Ini termasuk peringatan dari Allah ini. Jadi Allah memberikan peringatan-peringatan seperti ini termasuk melalui wahyu-wahyunya ini. Ya, ini bukan karangan manusia ini, walaupun manusia tidak tahu apa-apa, tapi sama Allah dikasih wawasan, dikasih ilmunya, dikasih pengetahuan. Nah, bukan berarti dibiarkan, tidak. Benar manusia tidak akan tahu apa, tapi dikasih. Nah, dikatakan, karena di dalam diri manusia itu ada suatu nur. Nah, nur inilah nanti sumber daripada pengetahuan. Nah, jadi manusia itu walaupun tidak bisa apa-apa, tetap dikasih suatu pengetahuan atau nur yang tujuannya ya untuk bisa mengetahui kebesaran Allah sendiri, kekuasaan dan kebesaran Allah biar bisa diketahui dengan nurnya ini tadi, dengan pengetahuan yang sudah diberikan oleh Allah ini tadi. Nah, nurnya tingkat-tingkatan ya tergantung daripada kebersihan rohani kita. Ya kalau bersihnya masih kabur-kabur ya tingkatan ini nanti diujinya ya sesuai. Ya, Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Cuma di sini diterangkan secara umum harus berjuang. Bukan berarti yang SMA juga tidak berjuang, harus berjuang juga. Yang kuliah juga harus berjuang. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi manusia diwajibkan berjuang, didohirkan kembali ini untuk berjuang, didohirkan ini. Nah, celaka kalau kita tidak dikasih kesempatan. Begitu kita berbuat salah, akan dihakimi. Sampai kapan kita akan dihakimi? Kan gitu. Ya, jadi keadilannya Allah, kita dikasih kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Jadi
tujuannya kita didohirkan kembali itu, dilahirkan kembali untuk bisa memperbaiki diri. Dan ingatlah kamu ketika kamu akan diberikan cahaya. Nah, jadi kalau semua ini sudah kita bisa mengendalikan semua tadi ini, janjinya Allah di sini akan kita itu akan, nah ini barusan diomongkan sudah, jadi nur akan dikasih nur. Kita itu sama Allah akan dikasih nur, dikasih pengetahuan, dikasih ilmu, dikasih suatu rahasia untuk diri kita untuk bisa mengenal tentang kebesaran dan kekuasaannya Allah. Dan pertanyaan. Berarti hati dan roh niku pengendali yang dikendalikan akal dan hawa nafsu niku. Nggih. Oh. Nggih. Jadi hati itu tempatnya ar-roh. Kolbu sebenarnya. Kalau hati itu yang mengendalikan. Mengendalikan akal dan pikiran serta hawa nafsu niku sing direken sing nyekeli ra. Nggih. Hati dan kolbu niku. Nggih. Oh, iki yang mengendalikan akal dan pikiran dan hawa nafsu niku. Itu yang dikendalikan, ngoten ta maksudnya? Nggih. Jadi notoe teng diku proses ini. Nggih. Jadi intine kudu pada ngati, kudu atine dhisik. Ojo akale dhisik. Nggih. Nah, contohnya akal ini sih kita berpatokan pada rumusan, pada suatu ketentuan. Nah, itu berarti akal. Jadi kalau kita berbuat masih kita pandang sesuai pengetahuan ini dan lain sebagainya, itu masih akal. Menurut kebiasaan. Apa? Mengendali dan mengendalikan. Ambil pertanyaan Mari. Kasus. Berarti proses hadis Nabi yang Nabi jasa dimutawa faida saluhat jasa itu kudu niku Nggih. akhirnya kalau Ini secara pendohiran itu. terus hati, kenapa orang itu beda-beda, berarti yang mempengaruhi hati itu ruh yang Iya, ada yang di dalam kolbu itu. ruh. Sementara ruh kan titipan yang Iya. kalau ditarik secara keseluruhan, berarti sebenarnya baik atau buruk ini sebenarnya sudah paketan. Nah, jadi roh itu mesti gandeng sama nafsu. Ya. Jadi di nafsu ini. Nah, bergeraknya nafsu jadi begitu roh itu masuk ke tubuh kita, roh itu selalu mengajak ke baik. Sedangkan nafsu ini cenderung ke buruk. Nah, makanya ini yang menentukan. Nah, jadi yang kita kendalikan ini adalah kolbu ini sebenarnya tempatnya roh ini. Nah, akal sama ini tempatnya nafsu. Nah, itu. Jadi untuk mengendalikan nafsu, akal dan perangkat yang lain ini, nah ini harus ini dulu, ruh ini yang kita utamakan. Nah, ruh untuk bisa mengalahkan nafsu. Nah, jadi roh ini itu selalu mengajak kepada kebaikan, selalu. Sedangkan nafsu bukan selalu, cenderung. Beda loh ya. Nah, cenderung sama selalu itu beda. Kalau selalu itu pasti. Kalau cenderung belum tentu. Nah, nafsu cenderung kepada pendohiran kita. Entah itu akal, entah itu pikir, atau nafsu itu sendiri. Nah, jadi begitu roh di dalam kolbu ini tadi, itu pendohirannya
pendohirannya ya. Pendohirannya itu melalui hati yang secara dohir ini tadi. Nah, di dalam pendohiran ini, nah hati ini dia sirkulasinya darah ini akan dikendalikan oleh hati. Pembersihannya kan di hati darah ini. Nah, jadi baik buruknya tubuh kita ini karena teraliri darah ini itu tergantung hati ini. Kalau hati ini nah dikatakan kotor bisa secara batin atau secara dohir. Secara dohir kalau hatinya rusak atau malfungsi, tidak berfungsi dengan baik, manusia akan pasti ada masalah tentang kesehatannya. Nah, kalau secara batin ya tentang rohaninya. Ya. Jadi walaupun ini kelihatannya pendohiran, tapi ini keduanya jalan. Orang kalau batinnya ya tidak baik, dohirnya pun tidak akan baik. Orang tidak tentram, tidak bahagia, nah tidak mendapatkan rahmat oleh Allah, dalam kehidupannya akan menjadikan masalah. Akhirnya pendohirannya akan juga rusak. Nah, seperti itu. Jadi ya itu benar. Ya ini anunya apa? Penjelasannya Jelasnya gitu. Di dalam tubuh kita napa terusnya? jasa Nggih. itu ada segumpal Darah, yaitu hati. Nah ini. Niku bener niku. Ini memang sami mawon. Niku pendohirannya lewat Rasulullah, lek niki lewat wahyu. Nah, jadi antara hadis sama Al-Qur'an selalu bergandengan. Satu diterangkan secara ya cuma beda versi begitu saja sebenarnya. Wonten pertanyaan malih. Nah, ini baru syukur kita bahas. Dengan kejadian-kejadian ini kita sudah membahas mati, kita sudah membahas tentang dibangkitkannya. Baru kita bisa bersyukur. Dengan dua pemahaman ini sudah jelas, kita sudah tahu arah. Nah, kita sudah bisa bersyukur. Artinya syukur itu menjalani. Bukan berarti kita syukur terima kasih, bukan. Kita harus bersyukur, artinya menjalani. Bukan berarti bersyukur, sudah terima kasih Allah, saya sudah dibangkitkan kembali, bukan begitu. Dibangkitkan kembali kalau tidak dijalani, tidak bersyukur namanya. Kufur nikmat. Semua yang dibangkitkan bentuknya nikmat-nikmat, walaupun kita kadang salah pemahaman kadang. Tapi sebenarnya nikmat semua ini. Dari kita dikasih kesempatan, dikasih segala macamnya lah kita untuk bisa lebih baik pada akhirnya. Itu kan kesempatan semua, rahmat semua, nikmat semua. Lalu tidak dijalani berarti kita kufur nikmat, ya tidak bersyukur. Nah, ini tujuannya supaya kamu bersyukur, agar kamu bersyukur. Nah, jalani, untuk menjalani kita harus jalani ini. Bukan berarti bersyukuri terima kasih, bukan begitu, bukan. Terima kasih ya ada istilahnya, ya memang terima kasih, tapi harus ada tindakannya. Bagaimana orang beri terima kasih itu bagaimana? Wong kita mau dikasih orang terima kasih aja, terima kasih. Loh, ada tindakan. Coba terima kasih. Nah, gitu orang juga enggak juga kan? Ya, terima kasih. Nah, ada tindakan kita menghormati, kita lebih membuktikan syukur kita. Ya sama ini. Jadi begitu kita dibangkitkan, kita harus bisa bersyukur agar kamu bersyukur. Ya kita harus jalani itu. Ya dijalani ya kufur nikmat namanya. Kembali kepada mati namanya. Gimana tidak dikatakan mati? Punya hati. Ya. Tapi tidak bisa merasa. Punya akal tapi bisa berpikir. Artinya untuk tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Punya mata juga gitu, tidak difungsikan dengan baik. Punya telinga. Bener lagunya Rhoma Irama, buta dan tuli. Yang tuli apa kesombongannya, yang buta mata hatinya. Yo, itu benar itu. Nyanyian itu walaupun dangdut itu benar itu. Ya memang itu
ada ulama yang yang membuatkan itu kan hanya corongnya saja, itu juga anunya ulama itu. Nah, itu. Ya, jadi itu benar. Itu dikatakan kalau di sini tergolong mati, tidak bisa memfungsinya indera kita, itu dikatakan orang mati kan begitu, tidak memfungsikan indera kita. Nah, itu jadi yang dikatakan syukur di sini ini ya kita harus menjalani semua nikmat, semua karunia, semua rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu harus pergunakan sebaik-baiknya. Jangan kita dianggap bisu, tuli atau mati. Nah, itu akan jauh dari rahmat Allah dan pasti kena azab. Azab itu kesengsaraan yang muncul daripada kesalahan kita. Dan pertanyaan Maria. Tapi menawi apa organ indranya berfungsi tapi cuma sebagian. Contohnya ya nggih kados kehidupan itu nggih punten. Apa yang terjadi disyukuri dengan nggih berdoa ya alhamdulillah ngoten kados ucapan saja, tapi dikasih pemberian oleh orang lain ya terima kasih, tapi dia enggak mengerjakan seperti amalnya orang itu ya. Dan itu nyanopo apa termasuk Tidak mengerjakan amal seperti orang itu maksud. atau saya sedekah ya terima kasih, tapi dianya enggak sedekah Kaniru. cuma terima kasih ya, itu kenapa mati juga Iya, termasuk mati. Nah, mati separuh. iya, dikatakan mati. Jadi tadi kan ada istilahnya mengikuti tadi itu. Nah, mengikuti berarti juga mengikuti orang lain yang berbuat baik, itu juga merupakan peringatan dari Allah, petunjuk dari Allah itu. Jadi segala perbuatan baik itu, ya, itu adalah merupakan petunjuk dari Allah. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ya itu termasuk kita mati. Nah, jadi yang dikatakan mati itu karena tidak mengikuti. Tadi kan gitu. Nah, itu jadi termasuk mati. Kalau cuma ucapan itu palsu. Yang dikatakan ini harus bertindak, yang dikatakan bersyukur itu ada tindakan. Ya, jadi bersyukur bukan cuma ucapan saja terima kasih, bukan kayak gitu, tapi tindakannya, ya, amal perbuatannya itu yang dinilai, bukan karena ucapannya. Kalau ucapan ya tidak masuk, hati yang penting. Lisan ini cenderung ke nafsu kalau lisan, karena indera termasuk indera. Lisan ini cenderung kepada nafsu, makanya di situ tadi ada patokannya adalah 3, hati, nafsu, dan akal. Nah, akal itu termasuk yang mengendalikan daripada jasad kita, yaitu indera kita, itu akal semua. Jadi kalau cuma bisa mendengarkan, bisa ngomong, bisa melihat, tapi tidak memahami tentang isinya, ya percuma. Tidak sampai menyentuh kepada hati, percuma. Ya, hakikatnya tidak ada. Ya, harus ada hakikatnya. Sudah kita paham hakikatnya, baru melanjut pada makrifatnya. Tidak usah ngomong makrifat terlalu jauh. Kita yang penting memperbaiki hati, karena itu sumber daripada perilaku kita. Jadi amal perbuatan kita itu ditentukan oleh 2 hal, akal dan nafsu. Nah, akal dan nafsu ini harus dikendalikan oleh hati. Kalau hati ini tidak bisa mengendalikan akal dan nafsu, nah pasti kucar-kacir, tidak akan bisa bersyukur. Nah, pasti kufur nikmat, pasti itu. Nah, jadi maka di sini tadi supaya agar kamu bisa bersyukur. Nah, itu karena kita harus mengikuti ini dibangkitkan tadi itu. Jadi
Setelah ditohirkan kita harus menentukan apa yang ditentukan. Kita sudah paham, akan setelah semuanya paham dan kita jalani akan kita dikasih nur sama Allah. Nah, begitu dikasih nur, nah baru kita bisa bersyukur. Kalau selama itu belum, tidak bisa bersyukur. Ini kelihatannya syukur itu gampang, alhamdulillah, bukan itu. Walaupun Allah dipuji kayak apapun, kalau hanya sebatas dohir, bukan kepada hakikatnya atau kebenarannya, ya tidak akan nyampe. Allah tidak butuh itu. Dan sebenarnya yang butuh itu kita, bukan Allah. Allah tidak butuh kita puji, kita apa tidak butuh. Dipuji tidak dipuji, Allah ya tetap seperti itu. Nah, sebenarnya untuk diri kita sendiri, kembalinya kepada diri kita sendiri sebenarnya. Kita mau memuji ya untungnya kita, tidak memuji pun ya celakanya juga kita yang nanggung. Ya, jadi sebenarnya tidak ada keharusan, tapi ya di sini dikatakan kita dituntun untuk harus, itu artinya juga untuk kepentingan kita sendiri. Pertanyaan Mali, Mas Selamat, Pak Ses, berarti niku nganu bersyukur niku menjalani kehidupan sesuai yang diinginkan. Iya, sesuai yang dikodratkan Allah, sesuai yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Keken ajaran nrimo, disyukur niku nrimo. Napa sing diparingaken pangeran kalih awake dhewe ini kan ngalami ngoten, enggak usah ngruwung, enggak usah berpikir macam-macam. Tapi kenyataannya sulit diparingi ya niki ini kalah sedingan ning rata-rata kan. Berarti aneh. Syukur dengan sabar satu paket. Nggih. Wong niku hanya beda bahasa. Sabar nggih syukur nggih sabar. Cuma beda bahasa niki, cuma beda bahasa mawon. Nah, orang bisa syukur kalau sabar, nah, orang bisa sabar kalau syukur. Nggih. Ini beda bahasa kok cuman. Nah, beda versi tapi ya artinya beda bahasa beda versi tapi anunya sama. Nggak bisa orang bersyukur tanpa sabar, nggak bisa. Nah, sabar nggak ada syukurnya, nggak bisa. Bagaimana bisa sabar, syukur aja nggak bisa. Nah kan tetap saja. Nah, pertanyaan Mali. Jadi berarti orang bersyukur ini sampai mati gitu kan ini. Orang bersyukur ini berarti dadosnya sampai mati. Ya semasa hidup. Semasa hidup. Mulai akil balik, mulai dia bisa berpikir. Dikatakan akil balik itu akal mulai sempurna, bisa berpikir. Dia akan akil balik itu akal mulai bisa berpikir sendiri. Nah, sebelumnya ini akalnya belum mampu untuk bisa berpikir. Ya itu masih tidak ada pertanggungjawaban karena kemampuannya belum ada. Begitu akil balik, akal mulai berpikir macam-macam, artinya bisa untuk menentukan mana baik dan buruk, ya sudah harus menanggung sendiri-sendiri. Dan pertanyaan Maria. Napa lek pun sedo niku wonten kata-kata syukur mboten wonten nggih. Putus pun nggih. Nggih mboten wonten. Mboten wonten nggih. Mboten wonten. Syukur kan bentuk perbuatan sebenarnya. Dohir nggih. Itu dohir. Oh. Dohir. Ya, putus semua amal perbuatan, tidak ada syukur Mboten wonten nggih. Nggih. Oh makanya mungkin dibalikaken ten ada itu niku karena memang memperbaiki niku. Oh berarti si syukur nih si dohir gitu. Nggih. Lek pun sedo nggih pedhot. Dohir gawanane ati. Jadi syukur niki dibeto. Tiyang niku lek pun saged bersyukur, pun sabar saged bersyukur, niku atine pun padhang. Akhirnya gadah sangu. Nah, Nggih. Nggih. Proses teng mriku akan jauh lebih baik. Mboten kegandolan keberatan kalih klambine teng alih jasate ning mboten. Ya,
Jadi dados syukur niki bisa diumpamakan saringan kados. kok saringan. Mboten ngoten. Pripun maksudnya saringan? Pikire kula kaya barang kasar dadosaken Mboten. sanes nggih. Sanes. Mboten enggak nyambung, mboten gathuk. Oh, mboten. Syukur niku nggih wau niku nrimo napa sing diparingi kalih pangeran niku dilakoni tenanan, diterima tenanan, dilakoni tenanan maksud diterima tenanan iki. Nggih tanpa aling-aling napa. Nah, nggih. Mboten wonten efeke napa-napa, diwediti ya iya, wae akeh ya iya. Tapi ketokane gampang asline akeh wong mumet gara-gara gak iso syukur iku mau. Nah, lek wis nek donyane iku apa? Gak iso syukur, apa maneh nek akhirate. Ndak iso kon syukur nek kono ndak ada amal perbuatan, hanya menanggung dari semua perbuatan. Ndak bisa. Nggih, ndak bisa. Makanya lek nek nggone donyane gak nemu swarga, nek nggone kono ya ora kira nemu. Nek nggone sesat nek kono ya tambah sesat. Lha nek teng ngri tasih wonten kesempatan, teng donya niki lek teng ngriku pun boten wonten, Pun. Wis nanggung amal perbuatane dhewe-dhewe arep gandolan nang sapa? Nang kene cek iso tekon guru nih, tekon kancane, tekon sembarange. Pertanyaan malah ya. Kasih umpami wonten. Mas anu Lutfi. Menambi sampun cekap kula tutup. Pun. Sadaqallahu alaihi wasallam. Alfa